Nah, garis bawahi di dalam ayat yang ke-34, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya pada malam hari ini, ya dikatakan kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Nah, saya percaya ini dialog ini bukan dialog yang biasa, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat dalam nats ini, bagaimana Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria, dan kemudian pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, ya murid-muridnya pergi untuk membeli makanan karena tidak ada makanan di sana karena mereka lapar. Tetapi lihat, di tengah-tengah kelaparan Tuhan Yesus, ada prioritas yang kita lihat di sana. Ya, walaupun saya percaya, walaupun tidak dikatakan di sini bahwa Tuhan Yesus sedang lapar, tetapi dalam notes ini bisa ada yang tersirat kepada kita bahwa Tuhan Yesus serta murid-muridnya mengalami kelaparan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi setelah ada makanan, murid-muridnya menawarkan makanan kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita lihat prioritas Tuhan Yesus di sini. Dia katakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ada prioritas yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Nah, begitu pun demikian bagi kita, Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki prioritas dalam kehidupan kita. Dan prioritasnya adalah bagaimana supaya hidup kita memuaskan hati Tuhan. Tidak ada yang lain. Ada banyak nanti ketika kita dalam kekekalan menghadapi tata pengadilan Tuhan, banyak orang yang mengalami penyesalan yang amat berat. Karena mereka tidak memberi waktu mereka atau mereka tidak banyak waktu kepada Tuhan untuk melayani dan memuaskan hati Tuhan selama kehidupan mereka, Bapak Saudara. Lebih banyak mereka melayani diri sendiri daripada memuaskan hati Tuhan. Ada banyak orang Kristen, saudara, bahwa kehidupan mereka itu tertuju kepada diri sendiri, tertuju kepada hanya pelayanan dan pelayanan terus, saudara. Tetapi adakah persekutuan kita di dalam Tuhan untuk menyenangkan hati Bapa di surga? Ataukah kita hanya memikirkan kelompok kita, mementingkan kepentingan kita sendiri, tapi bukan kepentingan Tuhan? Kita melihat bagaimana kepentingan Tuhan yang digambarkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah mencari jiwa, menyelamatkan jiwa seorang ini, namanya seorang perempuan Samaria ini, Bapak Ibu Saudara. Ada dialog yang dimana Tuhan Yesus memenangkan jiwa seorang yang memiliki 5 suami dari pengakuan dia. Dan kita lihat, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan Yesus memprioritaskan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya oleh Bapa di surga dan menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki prioritas yang tertinggi dalam kehidupan kita, dan prioritasnya adalah memuaskan hati Bapa di surga. Memuaskan hati Bapa di surga bukan hanya berarti tidak melukai hatinya. Sering kita mendengar orang berkata, agar kita tidak melukai hati Tuhan. Nah, selama ini kita memiliki pengertian melukai hati Tuhan itu, ya, sebagai orang percaya adalah ketaatan kita kepada hukum, ketaatan kita kepada syariat-syariat, bermoral baik di mata masyarakat, seperti Bapak Ibu Saudara yang sering dialami oleh banyak orang-orang percaya. Nah, sebenarnya belumlah cukup hanya kita melakukan syariat-syariat, ya, atau hanya taat kepada hukum, Bapak Ibu Saudara, menjadi orang yang dapat memuaskan hati Bapa di surga. Tuntutan kehidupan orang di dalam perjanjian baru lebih tinggi daripada tuntutan hidup di dalam perjanjian lama. Kenapa? Yang diajarkan oleh Yesus, dia katakan bahwa hendaklah kamu sempurna seperti Bapakku yang di surga adalah sempurna. Berarti standar daripada kehidupan pelayanan di dalam perjanjian baru jauh lebih tinggi daripada hanya sekedar mengikuti syariat dan taat hukum, taat pada moral-moral masyarakat, saudara. Walaupun itu penting, tetapi harus
lebih tinggi daripada standar itu. Karena Tuhan Yesus yang mengatakan ini, yang mengajarkan kepada kita bahwa supaya kita sempurna. Dan saya percaya mungkin banyak orang yang bertanya kepada saya, saudara, bagaimana mungkin kita bersempurna? Saya percaya kalau Alkitab menulis tentang kesempurnaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, pasti manusia sanggup untuk melakukannya asalkan dia benar-benar sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus. Allah telah memberikan kepada kita Roh Kudus-Nya untuk memampukan kita untuk dapat melakukan kehendak Bapa di surga, untuk dapat memuaskan hatinya Bapak Ibu Saudara. Jadi kehidupan kekristenan kita bukan tidak hanya cukup hanya untuk melayani toh. Tidak hanya cukup Bapak Ibu Saudara untuk taat kepada syariat-syariat yang ditulis dalam hukum-hukum Allah. Tetapi standarnya adalah Kristus. Apa yang dia katakan di sana dalam Alkitab, saudara? Supaya kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Baru kita sanggup untuk bisa kita memuaskan hati Bapa di surga. Kalau kita memiliki satu hal yang saya katakan, saya ulangi. Milikilah pikiran dan perasaan Kristus. Umat perjanjian baru memiliki tuntutan yang jauh lebih besar dari umat perjanjian lama. Itulah sebabnya kita harus mengerti sebagai orang yang percaya. Pikiran dan perasaan Kristus itu diperagakan dalam tindakan-tindakan kita. Di dalam pelayanan kita, bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah irama hidup yang selalu memuaskan hati Bapa. Bila kita berusaha untuk memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Selalu memuaskan hati Tuhan berarti kita aktif untuk mencari dan menemukan apa yang membuat hati Bapa puas. Itu berarti kita selalu bertanya apa yang harus kulakukan hari ini. Bapa, supaya aku dapat memuaskan hatimu, apa yang hendak aku lakukan. Sampai kita menjadi pekat terhadap kehendak Bapa secara khusus untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan secara otomatis kita dapat mengerti apa yang dikehendaki oleh Bapa untuk kita lakukan setiap hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang selalu memuaskan hati Bapa adalah hal yang tersulit dalam hidup ini. Tetapi ini yang merupakan puncak dan klimaks dari prestasi kehidupan yang dikehendaki oleh Bapa. Tuhan Yesus selalu mencontohkan bagaimana cara hidup yang memuaskan hati Bapa di surga. Yaitu kehidupan yang taat kepada Bapa, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Kita melihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8, saudara. Boleh kita garis bawahi di sini, dia katakan begini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jika kita menyatakan diri kita menjadi pengikut Tuhan, bila kita menyatakan diri kita sebagai hamba Tuhan, maka kita pun harus mengikuti contoh dan keteladanan Tuhan Yesus. Karena hanya Dia sebagai role model bagi kita sebagai orang percaya. Banyak orang yang mencontoh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Tetapi suatu waktu engkau akan kecewa. Tetapi kalau engkau contoh Tuhan Yesus bagaimana kehidupan Tuhan Yesus, saudara. Saya percaya tidak akan kita kecewa. Kita mencontoh kehidupan Tuhan Yesus bukan seperti yang ada di foto-foto yang ada di kalender. Bukan. Bukan demikian, kita nggak mencontoh seperti apa yang kita lihat secara fisik. Bukan itu. Tetapi gaya hidup Tuhan Yesus yang memprestasikan kehidupannya, itulah yang kita contoh. Bagaimana dia hidup, bagaimana dia berpikir, bagaimana dia berperasaan. Dia memprioritaskan seluruh hidupnya Bapak Ibu Saudara untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Selalu memuaskan hati Bapa dimulai dari menit ke menit,
Pada waktu kita bangun tidur, sampai pada waktu malam kita rebah kembali ke pembaringan. Memang betul, sangat sulit untuk mencapai level selalu memuaskan hati Bapa. Sebab kita sudah terbiasa hidup dengan irama menyenangkan diri sendiri. Banyak yang sudah merasa puas dengan keadaan dirinya, yang tidak melanggar moral, tidak merugikan sesama, apalagi memiliki martabat moral yang baik di mata manusia lain. Sehingga mereka tidak memperkarakan dengan baik apakah ia sudah memuaskan hati Tuhan Yesus dalam seluruh wilayah hidupnya. Atau sebenarnya mereka belum memiliki kehidupan yang selalu memuaskan hati Tuhan, hati Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau keadaan ini berlarut-larut, maka sampai titik tertentu, mereka tidak akan bertumbuh lagi sama sekali. Ketika ia berhenti bertumbuh, ketika ia puas dengan dirinya, maka dengan mudah iblis bisa menyeretnya kembali kepada kehidupan manusia lamanya, yaitu manusia yang digelar oleh kehidupan manusia pada umumnya, yaitu manusia yang hidup dengan kehendaknya sendiri. Betul, sangat sulit untuk mencapai level yang selalu memuaskan hati Bapa di surga. Tetapi tidak ada yang tidak dapat dilakukan kalau kita usahakan dan dengan hati yang sungguh-sungguh untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus. Sebab Alkitab yang mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan Yesus mengatakan demikian, berarti segala aspek kehidupan ini, apa yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh Alkitab Bapak Ibu Saudara, maka bagi yang orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus, mencintai Allah Bapa di surga, Bapak Ibu Saudara, pasti dia bisa melakukannya. Saya ulangi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita berjalan dengan kemampuan kita sendiri, ya memang itu nggak mungkin. Memang itu mustahil Bapak Ibu. Tetapi kalau kita berjalan di dalam pimpinan Roh Allah, jika kita berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus dan mengizinkan Dia untuk menolong kita, untuk menyenangkan hati Bapa di surga, saya percaya Allah memampukan kita. Kita bisa mampu untuk berjalan bersama dengan Dia. Karena Allah Bapa Roh Kudus akan menolong orang-orang yang percaya, yang mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, untuk dapat menjadi serupa dengan gambar anaknya. Untuk itulah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ada banyak cara Tuhan untuk membentuk kita, mulai dari persoalan-persoalan, masalah demi masalah, penderitaan demi penderitaan. Kalau kita tahu bahwa itu adalah membawa kita kepada kesempurnaan kepada Kristus, kita harus banyak mengucap syukur. Ini penting sekali. Ada banyak orang yang percaya, hanya mau berkatnya, tetapi tidak mau untuk memikul salib. Padahal ini adalah merupakan suatu syarat bagi seorang yang percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Kita harus memikul, menyangkal diri, dan memikul salib setiap hari. Kalau tidak demikian, nggak mungkin kita bisa mengikuti jejak Kristus. Karena kita bukan hanya dipanggil untuk percaya, tetapi juga Allah memanggil kita untuk menderita bersama dengan Dia. Itulah sebabnya kita harus mengerti tentang hal ini. Ada banyak orang datang ke gereja hanya mencari berkat. Ada banyak orang yang melayani hanya untuk mencari berkat, mencari mujizat. Memang itu tidak salah. Tetapi lebih utama, bagaimana hidup kita diubahkan sesuai dengan apa yang Allah mau di dalam kehidupan kita. Kalau kehidupan kekristenan kita hanya menjadi asas manfaat kepada Tuhan, suatu waktu kita akan dibuang. Suatu waktu pelayanan kita tidak berkenan kepada Tuhan. Suatu waktu kita akan ditolak Tuhan. Dia berkata, "Enyalah kepadaku, hai kamu semua pembuat kejahatan." Ini penting saudara. Di dalam pelayanan kita, mari banyak memikirkan hal-hal yang menyenangkan hati Bapa. Apa hal yang menyenangkan hati Bapa? Jiwa. Jiwa ini penting. Jiwa misi.
untuk dapat menjangkau jiwa bagi Kristus. Saya percaya Bapak Saudara, untuk membantu kita dalam pelayanan. Mungkin kita banyak mengalami hal namanya keuangan di dalam pelayanan. Memang betul. Tetapi prioritaskan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Maka Allah sanggup untuk mendatangkan apa yang tidak mungkin bagi kita. Allah bisa melakukan. Bagian Allah, Dia yang bertanggung jawab tentang firman-Nya, tentang janjinya. Tetapi bagian kita harus kita kerjakan, saudara. Untuk kita melayani dengan maksimal. Kita tidak boleh asal-asalan untuk melayani. Kita tidak boleh hanya menjadi seorang penonton di dalam melayani. Tetapi harus benar-benar sungguh tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Kita harus tenggelam di dalam kehendak Bapa. Coba kita lihat. Sama seperti apa yang dikatakan oleh dari Bapak dari Kanada tadi, Bapak Tirta Kesuma, sebelum kita memulai ibadah ini. Saya juga sepakat dengan Bapak Tirta tadi, dia berkata begini, ini ada banyak cara Allah. Ada banyak cara Allah dengan Zoom online ini karena pandemi ini, Bapak Ibu Saudara. Sehingga dari manapun kita bisa bertemu, bisa kita menjangkau jiwa bagi Tuhan. Bisa kita untuk menjangkau, mungkin kita selama ini tidak bisa kita hadir di Sumatera, kita tidak bisa hadir ke negara lain, ke pulau-pulau lain. Tetapi lewat Zoom ini, kita bisa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan kita harus berusaha untuk rindu untuk menjangkau jiwa. Pelayanan kita bukan hanya gagah-gagahan supaya kita dikenal. Tidak. Supaya nama Bapa kita di surga dikenal. Sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Yang menjadi pertanyaan bagi kita pada malam hari ini, sejauh mana kita sudah melakukan apa yang dapat memuaskan hati Bapa? Apakah lewat hidup kita, sudahkah kita menjadi hidup, menjadi surat yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang, sehingga orang melihat bahwa ada Kristus dalam kita. Mereka bisa mencontoh kehidupan kita sebagai orang yang percaya, tidak menjadi batu sandungan, Bapak Ibu Saudara. Betapa banyak orang yang sungguh-sungguh bertepuk tangan di gereja, hebat luar biasa di gereja, pelayanan luar biasa, tetapi menjadi batu sandungan bagi orang di luar. Ini pun kesia-siaan. Tetapi yang benar adalah kita harus dengan segala kepenuhan ilahi, kita harus mencontoh keteladanan Yesus Kristus Tuhan kita. Hanya Dia menjadi role model yang berkenan di hadapan Bapa. Jangan contoh yang lain. Contoh Yesus Tuhan kita. Dia tidak menganggap dirinya setara dengan Allah. Dia mengosongkan dirinya, Bapak Ibu Saudara. Dia mengambil rupa seorang hamba. Dia taat sampai mati. Dia rela menderita. Dia dari kemuliaannya, dia mengosongkan dirinya itu, Bapak Ibu Saudara. Ini luar biasa. Bayangkan Bapak Saudara, Raja di sorga, dia mengambil rupa seorang hamba. Ini hal yang tidak terjangkau dalam pikiran saya secara pribadi. Tak terjangkau pikiran saya bahwa Tuhan dalam rencananya itu sungguh-sungguh luar biasa. Seorang presiden aja Bapak Saudara, saya percaya nggak mungkin Pak Jokowi mengambil rupa seorang hamba, Saudara, untuk datang dia ke rakyat biasa. Kalau Pak Jokowi datang ke rakyat biasa, dia elu-elukan, saudara. Tetapi lihat Tuhan Yesus justru dicaci maki. Padahal dia adalah Raja mulia di surga. Ini luar biasa. Tetapi dia prioritasnya hanya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Supaya saya dan saudara bahkan dunia ini diselamatkan. Inilah prioritasnya. Dia tidak butuh pujian orang. Walaupun kita layak memuji dia. Kita layak menyembah dia. Tetapi selama dia ada di dalam dunia, dia memberikan contoh. Dia tidak mencari kemuliaan dirinya. Tetapi hanya untuk menyenangkan Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini, ya, mari kita merenungkan ya tentang hal ini. Karena ini sangat penting bagi kita. Apapun yang kita kerjakan, mari kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Kalau kita melayani seperti untuk Tuhan. Kalau soal kebutuhan jasmani yang lain saudara, saya percaya orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan,
tidak akan dibiarkannya berjalan tanpa penyertaan Tuhan. Tidak pernah aku melihat orang-orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dibuatnya merono merene wis mangan turu kalau orang Jawa bilang. Tidak mungkin. Tuhan akan membela orang-orang yang hidup berkenan kepadanya. Tidak akan jatuh sampai tergeletak. Dari diri kita harus ada kerinduan yang kuat untuk mencapai level untuk memuaskan hati Bapa di surga. Kerinduan ini merupakan perasaan haus dan lapar akan kebenaran. Tuhan akan memuaskan orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Pada akhirnya sebelum kita menutup mata, kita harus sampai pada level ini. Dapat memuaskan hati Tuhan. Ketika seorang sampai pada level ini, maka barulah ia memiliki kemerdekaan yang sungguh-sungguh. Hatinya akan sangat merindukan bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Berarti Rasul Paulus sudah memiliki level ini. Kalau kita juga mengatakan di dalam khotbah-khotbah kita, Bapak Ibu Saudara, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Adakah kita sudah mencapai level ini? Kalau belum, maka itu adalah nol. Belum. Tetapi kalau kita benar-benar sungguh-sungguh, Roh Kudus menuntun kita untuk memampukan kita untuk memuaskan hati Bapa di surga. Saya percaya saudara, seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus itu, kalau aku hidup, hidup bagi Kristus. Tapi kalau mati, itu adalah keuntungan bagi. Amin Bapak Saudara. Amin. Amin. Kehidupan memuaskan hati Bapa adalah kehidupan standar orang yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Memang setiap orang yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus harus menyerahkan dirinya sepenuhnya bagi majikan yang telah menebusnya. Karena hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Dia yang telah mati bagi kita dan telah menyerahkan nyawanya. Memurut tayo na mulak. Haleluya. Haleluya. Orang tebusan hidup hanya untuk melayani kepentingan Tuhan yang telah memilikinya dan menyenangkan hati Bapa di surga. Hanya orang yang menjadi hamba yang dapat memuaskan hati Tuhan dan yang akan diperkenankan melayani Dia selama-lamanya di dalam kerajaan. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah." Kalau di dalam puji-pujian kita mau menyenangkan hati Bapa, seperti dalam pujian yang pertama tadi, menyenangkanmu, senangkanmu. Benarkah kita sudah sampai kepada level ini? Kalau belum terlambat. Masih Tuhan memberikan kepada kita kesempatan ya untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Sebelum nafas selesai dalam tubuh ini, berarti kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Kesempatan bagi kita untuk mengevaluasi kehidupan percaya kita kepada Dia yang telah menebus kita dengan darah yang mahal. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Amin. Mari kita mengangkat satu pujian. Saya memimpin pujian ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Dan ku mau menyenangkanmu, Tuhan, bentuklah hati ini, bukan tidak
Aku selalu agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Bapak, Ibu, Saudara, bukan suatu kebetulan kita hidup di dunia ini. Tetapi Allah punya kehendak, Allah punya kerinduan bagi saya dan saudara. Yang menciptakan kita serupa segambar dengan Dia. Kemuliaannya. Mari Bapak Ibu Saudara kita evaluasi hidup kita, hidup pelayanan kita. Apakah ini hanya untuk kepentingan kita? Hanya kita banyak memikirkan gereja kita. Kita hanya memikirkan kepentingan keluarga kita. Tetapi tidak memprioritaskan apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi saya dan saudara. Malam hari ini belumlah terlambat. Tuhan berikan kepada kita kesempatan. Mari evaluasi kehidupan kerohanian. Mari kita evaluasi kehidupan pelayanan kita. Sudahkah kita memuaskan hati Bapa? Jangan kita tunggu hari esok. Selagi kita masih kuat, selagi Allah memberikan kepada kita kesempatan, mari puaskan hati yang telah mati bagi kita. Amin. Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Ampuni kami Bapa. Kalau kami hanya melayani diri sendiri selama ini Tuhan. Ampuni kami. Kalau sering Tuhan kami gagal untuk memuaskan hati-Mu Bapa. Mungkin yang dilihat orang seolah-olah kami rohani. Tetapi hati kami sungguh Bapa, untuk supaya kami bangga dengan diri kami, supaya kami dihormati orang. Ampuni kami Bapa. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Haleluya. 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 Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hati bersuka karena ya Tuhanku, aku hendak menyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyiannya dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Bapak Ibu, Haleluya. biarlah irama hidup ini menyenangkan hati Bapa di surga. Cari apa di dalam dunia ini kalau bukan hanya untuk memuaskan hati Bapa. Haleluya. Saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Bandar Panggabean untuk berdoa dengan firman Tuhan ini, dan sekalian saya serahkan kepada worship leader. Boleh dibuka audionya? Pak Bandar, silakan. Oke, kalau boleh, kalau tidak ada, mungkin Bapak Pendeta Gultom, boleh Pak Amang? Boleh saya minta tolong untuk berdoa dengan